saya Akmaluddin. Dalam video ini saya akan menerangkan mengenai ruang lingkup dari materi pendidikan kewarganegaraan. Dalam materi pendidikan kewarganegaraan, harus memperhatikan 4 konsensus nasional bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan kewarganegaraan sendiri merupakan tujuan negara untuk menciptakan smart and good citizenship, sehingga dalam ruang lingkup PKN harus ada 3 konsep utama yang tidak bisa dihilangkan, yaitu yang pertama civic knowledge, yang kedua yaitu civic skill, yang ketiga yaitu civic disposition. Civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan yaitu pengetahuan tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara, dan pengetahuan lainnya yang harus dikuasai oleh seorang warga negara. Dalam civic knowledge sendiri, warga negara harus bisa memahami mengapa sebuah negara itu membutuhkan pemerintahan dan tujuan dari pemerintahan itu sendiri, mulai dari memahami berbagai prinsip, nilai, dan pengetahuan secara mendasar mengenai konstitusi, politik, serta struktur pemerintahan. Selain itu, warga negara perlu mengetahui perannya dalam berdemokrasi serta pengambilan keputusan bersama. Yang kedua yaitu civic skill atau keterampilan warga negara, yakni kemampuan warga negara dalam berpartisipasi pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemampuan warga negara harus terlatih dalam berbagai aspek penting pada kehidupannya, seperti berpikir kritis, problem solving, mencari solusi, dan mengevaluasi keadaan lingkungannya. Dalam praktiknya, civic skill memerlukan kemampuan berpartisipasi dalam komunitas masyarakat, dalam diskusi, kemampuan menyelesaikan konflik dengan berdasarkan keadilan, dan berbagai kemampuan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu civic disposition. Civic disposition adalah sikap, watak, dan karakter kewarganegaraan. Konsep yang ketiga ini mencakup rasa peduli, nasionalisme, toleransi, dan mampu bersikap terhadap masalah regional, nasional, dan internasional dalam konteks global citizen. Civic disposition juga berkaitan dengan sikap dan karakter pribadi warga negara yang meliputi tanggung jawab moral, kedisiplinan, dan tenggang rasa antara satu sama lain, dan juga yang terakhir yaitu empati. Dalam hal ini juga, warga negara harus memiliki sikap taat terhadap hukum, terlibat dalam urusan publik, komitmen dalam toleransi, dan banyak hal lainnya seperti berpolitik dan berdemokrasi. Menurut NCSS, pendidikan kewarganegaraan atau civic education dipengaruhi nilai-nilai positif pada 3 dimensi tempat. Yang pertama yaitu pendidikan di sekolah, yang meliputi kegiatan pendidikan baik itu kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, ataupun kokurikuler. Artinya nilai positif dari civic education itu sendiri dapat ditemukan di luar kelas pembelajaran seperti dalam kegiatan diskusi ataupun dalam kegiatan organisasi siswa. Yang kedua yaitu pendidikan di rumah. Nilai baik seseorang warga negara dapat ditemukan dan ditanamkan melalui pendidikan sikap dan norma dalam lingkungan keluarga terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu pendidikan di lingkungan masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan yang ada dalam lingkungan masyarakat cenderung lebih luas karena lingkungan sosial yang lebih luas pula. Hal ini memungkinkan partisipasi langsung sebagai seorang warga negara seperti melalui kegiatan diskusi, gotong royong, demonstrasi, dan pemilihan umum dari lingkup terkecil hingga lingkup terbesar.